Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di sini nggak? Alhamdulillahi rabbis samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa huwas sami'un lisyakawa wa huwa qadirun 'ala kuffari syaqawa. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqan najwa ats-tsaraya wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi arsyadani ila sabilit taqwa. Salatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Giri, Haji Giri yang telah mengundang saya dan juga Bapak Haji Darman sehingga saya bisa berada di tengah adik-adik kelas 10 Yapan yang luar biasa hebat dan akan sukses di suatu saat nanti. Saya merasa sangat terhormat dan bahagia sekali bisa berada di sini. Walau bagaimanapun saya dan Yapan terusnya Pak Darman ada seperti yang sudah jelaskan ada histori kekeluargaan bersama kakek saya almarhum Abah Acep Hafidin dan juga dulu sebelum saya memutuskan masuk ke MA Syarikat Islam saya sempat daftar ke sini juga Pak, sempat datang ke rumah Pak Darman bersama Bapak, cuman qadarullah saya pilih MA Syarikat Islam waktu itu. Gimana? Alhamdulillah ya, pada hari ini bisa berada di tengah adik semua karena saya sedang liburan summer ya, ijazah shaykhiyah atau liburan musim panas dari kampus. Alhamdulillah liburan ini sampai tanggal 22 Agustus nanti, sehingga kegiatan roadshow beasiswa internasional ke kampus luar negeri sudah saya rencanakan jauh-jauh hari sebenarnya, dan alhamdulillah sudah berjalan kedua kalinya. Pertama itu ke Semarang kemarin, lalu ini ke Yapan, dan mudah-mudahan harapannya adik-adik semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya dan terinspirasi untuk bisa go internasional seperti yang Pak Giri katakan tadi. Ya, seperti yang adik-adik lihat, tema kali ini adalah generasi muda Indonesia bersiap menjadi masyarakat dunia ya. Bersama saya Azhar Karim Amrullah. Oke, selayang pandang. Nama saya Azhar Karim Amrullah ya. Kalau adik-adik perhatikan, kalau adik baca sejarah ya, ada hubungan antara, ada kesamaan nama dengan seorang tokoh nasional Indonesia. Ada yang tahu? Kalau perhatikan nama saya ini, Azhar Karim Amrullah. Ya, namanya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, betul. Jadi nama saya Azhar diambil dari karya yang paling terkenal, yaitu Tafsir Al-Azhar yang beliau tulis selama di penjara, 30 juz, dan Karim Amrullah nama dari beliau. Harapannya semoga saya bisa mengikuti jejak beliau dan bisa menjadi lebih baik. Alamat di Kampung Citiis, Bojong Asih, Kecamatan Parangsalam. Di sini ada yang dari Kampung Citiis? Oh, ada. Ada. Citiis? Masya Allah. Jadi saya memang dari kampung sekali, di pedalaman, dan saya alumni Madrasah Aliyah Syarikat Islam tahun 2020. Status mahasiswa di Universitas Islam Madinah dan jurusan saya di Syariah. Jadi ini akun Instagram saya. Jadi teman-teman bisa ya, ikuti, bisa baca-baca. Saya juga sering share faidah-faidah di sana. Ya, persiapkan dirimu karena akan ada ilmu yang bermanfaat. Yang mudah-mudahan roadshow seperti ini bisa menjadi titik awal teman-teman semua untuk membuka jendela dunia, terbuka mindsetnya untuk bisa go internasional. Toh saya dari kampung juga, bahkan dari pedalamannya kampung, bisa untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa full. Jadi bersyukurlah bisa berada di ruangan yang berkah ini, yang mana mungkin menjadi titik awal teman-teman bermimpi besar. Tujuan dari roadshow
Saya ingin berbagi kisah nyata yang inspirasi tentunya dari saya pribadi, memberikan informasi seputar beasiswa lengkap dan praktis, menanamkan percaya diri dan mental global. Yang keempat, membuka wawasan tentang pentingnya pendidikan global. Yang kelima, mendorong aksi nyata dan langkah awal. Ini alur prestasi 15 pertama, saya akan bercerita tentang beasiswa Madinah dan fasilitasnya. 15 menit kedua, kisah inspiratif dari titik nol, dari nol banget saya mulai, bagaimana awalnya. Lalu 15 ketiga, strategi mewujudkan mimpi meski dari desa. Karena kita semua dari desa kan, betul? Ada yang dari kota? Ya ada. 15 menit terakhir itu penutupan dan tanya jawabnya. Jadi totalnya 60 menit Pak, seperti yang disampaikan. Dan yes, sedikit flashback seperti yang sudah disampaikan tadi. Karena suatu kebanggaan bagi saya berada di tengah adik-adik yang satu kecamatan dengan saya, Parakan Salam. Saya merasa bangga terlahir di sini dan ingin berbagi kebahagiaan, bukan pamer, dan ingin motivasi bahwa kalian pun bisa kalau benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi ini ya informasi kemarin ketika saya mengikuti International Culture Festival di Madinah Al-Munawwarah, diikuti 90 negara. Alhamdulillah saya menjadi juara pertamanya waktu itu. Ini ketika saya mendapatkan penghargaan di, jelas ya fotonya? Ya, di Madinah Al-Munawwarah. Tentu ini tidak mudah teman-teman semua. Saya memang ada basic, ada latar belakang skill public speaking bahasa Arab. Jadi saya memang dipilih setelah memberikan CV kepada mahasiswa Indonesia, pengurus mahasiswa Indonesia di sana. Alhamdulillah saya dipilih untuk mewakili negara Indonesia menyampaikan budaya Indonesia. Apa itu Indonesia, budayanya bagaimana. Dan kalau adik-adik perhatikan di sini saya menggunakan apa ya? Baju adat Jawa ya, belangkon dan juga batik seperti itu. Namun itu tidak mudah ya teman-teman semua. Dari 90 negara ada penyeleksian, sehingga pada semifinal itu 16 terbaiklah yang dipilih. Ini kalau perhatikan ada negara Tanzania, Mali, Somalia, Yaman, Indonesia, Suria, Maroko, Afghanistan, Filipina, Palestina, Swiss, Iran, Ghana, Eritrea, dan Sudan. Jadi ini yang lolos ke babak semifinal dan alhamdulillah saya menjadi yang juara satunya alhamdulillah. Dan dalam catatan sejarah Indonesia kita baru pertama kali mendapatkan juara umum. Alhamdulillah saya menjadi pemberian emas salah satunya. Jadi kemarin memang mencetak sejarah juara umum pertama kalinya. Itu sebagai kabar gembira aja selaku kita masyarakat Parakan Salam. Nah ini mungkin ada yang bisa catat dari sekarang atau mungkin dihafal juga nggak apa-apa. Ini ada sebuah adagium atau peribahasa yang berasal dari seorang penyair Arab namanya Abu Al-Atahiyah, yang mana adagium ini yang selalu terngiang-ngiang di pikiran, di hati saya, selalu melekat sudah sejak lama sekali, yang membuat pintu kesuksesannya terbuka. Ibunya seperti ini adik-adik semua. Adik-adik bisa catat atau dihafal. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Jika kamu menginginkan kesuksesan namun tidak berada di jalan yang benar, maka ketahuilah perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Jadi ketika kita ingin sukses, maka kita harus berjalan di jalur yang benar, sesuai passion kita. Karena setiap orang itu diciptakan berbeda-beda, punya skill yang berbeda-beda. Ada yang jago paskibra mungkin Pak ya, ada yang jago matematika, teknik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 84. Ada bisa cek surat Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum huwa a'lamu biman ahda sabila. Katakanlah setiap kalian itu berkontribusi sesuai kapasitas kalian. Setiap kalian, atau bahasa mudahnya, setiap kalian bekerja sesuai skill kalian.
Dan inilah Islam ya. Islam menuntut kita untuk profesional. Kita harus melihat fashion kita apa dan kita bekerja di fashion kita itu. Nah, ini sebagai motivasi awal ya. Karena motivasi adagium ini atau syair ini sangat melekat sekali di hati saya, sehingga kesuksesan sedikit demi sedikit terbuka. Sekilas tentang Universitas Islam Madinah atau biasa disingkat dengan UIM. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa internasional full dari pemerintah kerajaan Saudi. Universitas Islam Madinah merupakan universitas Islam negeri terbaik di dunia saat ini di bawah naungan pemerintah Arab Saudi. Tercatat dalam Guinness World Record sebagai kampus dengan keberagaman warga negara terbanyak di dunia nomor 1. Jadi ada 175 negara dan 50 bahasa di kampus kami. Nomor 1 terbanyak di dunia, bukan Cambridge, bukan Harvard, bukan Toronto University, bukan. Tapi kampus kami memang dibangun atas dasar pertama ketakwaan dan juga menjadikan pusat peradaban Islam. Jadi memang pemerintah Saudi mengundang dan bahkan datang ke seluruh penjuru dunia untuk menjadikan kampus ini sebagai rujukan. Yang kedua, selanjutnya kampus Islam impian pelajar manusia muslim penjuru dunia, dan UIM kampus di dunia paling dekat dengan Masjid Nabawi. Alhamdulillah sangat dekat sekali ya Pak ya, 5 km. Jadi sangat mudah, setiap hari saya bisa sholat di sana. Dan 200 dari 25 pendaftar di Madinah yang lolos beasiswa dari negara Indonesia saja. Jadi memang sangat sedikit yang diterima dari jumlah pendaftar. Tapi kalau dilihat dari data negara-negara lain, Indonesia itu selalu paling banyak kuotanya. Selalu paling banyak. Mungkin Malaysia itu cuma 20, Amerika cuma 5 orang per tahunnya. Tapi Indonesia lihat 200 orang. Dan ratusan ribu sampai jutaan pendaftar di setiap tahunnya. Lalu dan sayangnya UIM ini hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Tapi di Arab Saudi juga ada kampus untuk perempuan terbesar di dunia, namanya Prince Naura University, itu di Riyadh. Ada beasiswa full juga, sama fasilitasnya. Dan UIM berlokasi di kota Madinah yang merupakan tanah suci dan kota Nabi Muhammad SAW. Madinah, kota paling tenang, aman, dan bikin kangen. Mungkin kalau pagi bercerita tentang keutamaan Madinah, kalian akan tahu juga bagaimana perbedaan antara Mekah dan juga Madinah. Sangat beda sekali ya. Ketenangan yang ada di Madinah itu jauh lebih tenang dibanding Mekah. Karena ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bil Makkah minal barakah. Nabi Muhammad berdoa keberkahan 2 kali lipat, yang artinya, ya Allah, jadikanlah keberkahan kota Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan kota Mekah. Makanya kalau teman-teman semua umroh atau haji ke sana, itu akan sangat merasakan sekali vibes yang begitu berbeda, ketenangan, kedamaian. Lalu lulusannya banyak yang berkiprah di kancah internasional. Ya salah satunya Dr. Hidayat Nur Wahid, sekarang masih di MPR. Dan banyak sekali yang di luar negeri. Ya, sekarang masuk ke fasilitas. Apa saja sih yang saya dapatkan dari beasiswa ini? Pertama, kuliah gratis 100%. Memang tidak pernah membayar apapun, seperak apapun. Yang kedua, apartemen yang nyaman, uang saku bulanan yang alhamdulillah sangat cukup, sampai bisa saya transfer ke orang tua, ke adik. Uang buku setiap tahun, transportasi bus kampus yang mengantarkan setiap hari ke Masjid Nabawi. Ya, makan di restoran kampus gratis. Jadi semuanya memang di cover. Terus ini siapa nih? Anda kenal? Sholat dan ikut kajian di Masjid Nabawi setiap hari. Jadi memang karena sangat dekat, kita bisa ke Masjid Nabawi setiap hari, dan itu suatu kemuliaan ya. Karena sholat di Masjid Nabawi itu sangat berbeda dengan sholat di kita di sini. Nah, ada yang tahu nggak berapa kelipatan sholat di Masjid Nabawi? Ayo, adik-adik, ada yang tahu nggak berapa kelipatan sholat di Masjid Nabawi? Ada yang tahu nggak?
Ya pastinya tentu berbeda ya. Namanya juga kota suci, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Silakan, ada yang tahu berapa kelipatannya sholat di Masjid Nabawi? Ya. Berapa kali lipat dibandingkan dengan sholat di kita? Ya. Ada yang tahu? Ya. Jawabannya adalah 1000 kali lipat. Jadi 1 kali sholat di sana sama dengan 1000 kali sholat di sini. Disebutkan dalam satu hadis, man shalla fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwa ila Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari sholat selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram Mekah ini lebih besar lagi pahalanya, Dedik. Yaitu 100.000 kali lipat. Bisa dibayangkan betapa besar pahala yang bisa didapat. Sarakaat di dia sama jeung 100.000 kali lipat. Di sana sama jeung 1000 rakaat di dia. Betul. Ya, lanjut ke-8, umroh gratis setiap minggu atau bulan dan haji tanpa antri. Alhamdulillah saya sering. Kalau healingnya saya itu bukan ke pegunungan, tapi langsung ke pencipta gunung di Mekah. Bukan ke lautan, tapi langsung ke pencipta lautan. Tempatnya di Ka'bah. Ya, kalau saya mumet ya, banyak pikiran, itu umroh di weekend. Berapa sekali nyatanya untuk umroh? Tidak terbatas ya, Bang. Kalau libur sekolah, kalau libur kampus saja bisa setiap hari. Ya, alhamdulillah kalau saya kan ada aktivitas juga, organisasi, dan alhamdulillah selalu menyempatkan setiap bulan sekali. Dan umroh pertama saya ini bersama tokoh luar biasa, tokoh muda Pak. Ini namanya Ghazi Abdullah Muttaqin. Dia senior saya dan dia yang mengguide saya, membimbing saya umroh pertama kali. Beliau adalah pemuda Indonesia emas. Dia bisa 10 bahasa internasional, hafal Quran umur 14 tahun, dan pernah berbicara di PBB Amerika. Ya betul. Yang di Garut. Ya, yang di Garut. Itu sahabat saya, Pak. Dan insya Allah saya akan bareng-bareng ke Gorontalo nanti bersama beliau. Ada rencana juga, ada undangan dari rektor di Gorontalo dalam waktu dekat. Ya, alhamdulillah umroh pertama saya bersama beliau karena beliau sangat ingin mengumrohkan saya, dan alhamdulillah. Itu 9 fasilitas olahraga yang lengkap dan juga terbaik. Ya, ada kolam renang dan semuanya di cover. Ya, ini yang paling menarik nih. Tiket pesawat gratis pulang dan pergi. Jadi saya liburan kali ini tuh bisa ke Indonesia bukan pakai uang pribadi, teman-teman. Jadi memang di cover semuanya oleh pemerintah Arab Saudi, dikasih tiket ya, pesawat yang Masya Allah Saudi Airlines. Kursi saya kelas bisnis, alhamdulillah. Kalau dirupiahkan mungkin 40 juta itu satu tiketnya. Bisa dikali ratusan ribu, puluhan ribu mahasiswa, sangatlah besar, bukan? Ini menunjukkan bahwasannya pemerintah Arab Saudi begitu memuliakan para penuntut ilmu syar'i. Begitu memuliakan sehingga tidak hanya dikasih tiket, tapi kami diantar sampai bandara. Dari depan kamar itu diantar sampai bandara pakai bus kampus. Ini di tengah ini jadwal keberangkatan bisnya. Kapan saja ada bis, kita diantar sampai Bandara Madinah. 11 menuntut ilmu syar'i langsung dari sumbernya. Pastinya peradaban Islam dimulai dari sini. Nabi Muhammad SAW menghabiskan 10 tahun hidupnya di sini, bahkan meninggal juga di Madinah Al-Munawwarah. Yes. Ke-12 dosen terbaik pilihan yang berkompeten di bidangnya. Tentu semua dosen di sini pertama harus hafal Quran 30 juz, harus hafal hadis, dan juga profesor dan doktor yang mengajar itu. Karena kampus kami memang dengan keberagaman mahasiswa internasional, jadi saya memang sering bergaul dengan mahasiswa internasional lebih banyak dibanding dengan mahasiswa Indonesia. Ini kesempatan bagi saya untuk membangun relasi, karena saya yakin teman-teman saya hebat ini suatu saat akan jadi orang besar, dan saya bisa membangun hubungan untuk kemajuan Indonesia suatu saat nanti. Ini teman saya, Abdullah dari Gaza, Palestina, Usama dari Saudi, Indonesia, Turki, ini saya cosplay pakai baju Turki, Yordania, UK, United Kingdom atau Inggris, Mali juga, Swiss, Mauritania, Amerika. Nah, ini teman saya dari Amerika, teman satu kamar saya di Madinah, teman satu apartemen. Meski dia dari Amerika, ya mungkin kita non muslim ya, kafir gitu kan. Tapi dia ini seorang muslim yang taat, bahkan sudah hafal 30 juz.
Meski dari Amerika, dia sudah hafal 30 juz, bahasa Arabnya bagus. Kita sering berdiskusi juga. Ini teman saya dari Portugal, Somalia, Filipina, Singapura, dan juga China. Ya, itu sekilas terkait beasiswa yang saya dapat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada adik semua, kenapa harus ke luar negeri? Beri 3 alasan menarik. Mungkin 1 dari cowok, 1 dari cewek. Yo, silakan adik-adik. Kenapa harus ke luar negeri? Tadi sudah diberikan gambaran umumnya. Sekarang ingin mengajak adik-adik untuk aktif. Kenapa harus ke luar negeri gitu? Silakan. Yang bisa saya kasih hadiah menarik. Ya, langsung dari Arab Saudi. Ya, silakan. Yang mau silakan maju ke depan. Dari perempuannya ada? 1, 2. Ayo. Beri 3 alasan menarik. Atau 2 juga tidak apa-apa. Ayo. Ayo, laki-lakinya dipersiapkan coba. Tuh, bayangkan apa sih ya yang didapat? Ya, berdiri silakan. Ada? Perempuannya? Nah, kasih aman. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini hanya memberikan alasan menurut kalian kenapa harus ke luar negeri. Oke, menurut saya 3 alasan kenapa sih harus kuliah di luar negeri itu karena yang pertama menurut saya kuliah di luar negeri kan lebih banyak ilmu yang didapatkan, terus yang kedua ya benar, relasi lebih banyak karena di luar negeri bukan hanya cuma orang Indonesia saja. Ya, dan yang ketiga banyak teman baru sih. Terima kasih. Silahkan maju ke sini. Ya, maju deh. Coba. Maju. Oke, maju. Maju katanya. Coba maju. Ada reward ternyata. Mereka coba. Sedikit aja, Pak. Sedikit aja. Ya. Wow, langsung dari dompetnya ini sebenarnya luar biasa, masya Allah. Ya, ini uang apa coba kalau itu bisa? Ini uang Arab sebenarnya. Uang Arab itu. Real. Silakan. Makanya adik-adik harus aktif ya. Nanti tukerin ke Arab ya, harus itu. Ya, itu namanya real Saudi ya, mata uang Arab Saudi. Mungkin dari nilai tidak sebesar 100 rupiah, tapi saya kenapa membagikan itu ada filosofi tersendiri. Semoga dengan adik itu memegang mata uang luar negeri menjadi semangat dan daya dorong untuk bisa ke luar negeri. Dia berubah mindsetnya, saya punya uang luar negeri, maka saya harus ke luar negeri. Dan yang lebih kuat lagi, adik-adik bikin paspor. Bikin paspor, tidak harus menunggu lulus. Siapa tahu ada rezeki yang tidak terduga-duga. Bikin paspor, atau kalaupun mau setelah lulus langsung bikin. Saya pun seperti itu, setelah lulus MA langsung bikin paspor, entah lulusnya kapan. Dan ini salah satu menciri khaskan dan mengajarkan bahwa kita ini adalah warga dunia. Dengan paspor kita berhak berkeliling dunia, dan
bukan hanya warga kampung ya, bukan warga lokal, tapi dengan paspor kita bisa berkeliling dunia yang Islam mengajarkan kita untuk berkeliling dunia. Jadi orang kaya, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di penjuru dunia ini. Sekarang dari perempuannya coba. Ya, simpel saja, tidak harus bagus ya, yang penting berani. Silakan ada. Ayo Pak, ada nggak? Ayo. Ya, boleh. Nas, di sini. Oh, katanya nih. Ya, di sini di depan. Kenapa harus keluar negeri? 3 alasan saja. Yuk. Karena mungkin yang pertama relasinya lebih banyak, terus ada juga yang di Indonesia tidak dipelajari tapi di sana dipelajari, terus satu lagi dapat teman-teman baru gitu. Silakan. Oke. Mas tadi mau foto dulu katanya. Gimana? Boleh. Tadi pengen foto dulu katanya dari luar, tadi pengen selamat sepatunya. Nanti kalau boleh. Oke, saya wujudkan nih. Boleh di sini aja nggak apa-apa demikiannya. Boleh Sob. Gimana? Demikian. Nah, itu boleh ya. 1, 2, 3. Oke. 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 1, 2, 3. Ya, boleh kan? Ya, yang sama. terwujud ya, terima kasih Pak. Ya itu hanya sebagai motivasi buat kalian ya, biar tidak jenuh. Kan kalau seperti itu yang ngantuk pun pada bangun kan ya. Tenang saja, masih ada sesi berikutnya, maka dipersiapkan dari sekarang. Penting sekali itu. Kurang lebih jawaban dari dua perwakilan tadi sama ya. Pertama relasi, ilmu yang berbeda, dan juga ya kita bisa menilai Indonesia itu di kaca luar. Karena untuk melihat suatu negara, kita harus melihatnya dari luar, tidak bisa dari dalam secara sempurna. Kita bisa merasakan bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang Amerika, orang Afrika, orang Rusia, dan kita bisa mempelajari bahasanya juga. Ya, alhamdulillah, selama saya di sana, saya mempelajari 5 bahasa mereka. Bahasa Portugal saya bisa, Rusia, terus Cina, dan juga Jepang ya. Nah, mungkin adik-adik banyak yang insecure ya, berasal dari desa, orang tuanya tidak punya privilege, tapi itu semua tidak menjadi hambatan bagi orang yang bercita-cita tinggi. Ini ada fakta from Bogor to Toronto ya, seorang siswa yang dapat beasiswa full ke luar negeri, dan ada samping kanan ini ya, namanya Fawaz ya. Dia dapat 17 beasiswa ke 5 negara, dan ini teman saya, dan sekarang dia memilih untuk ke universitas di Cina, mengambil jurusan perbumian ya, dan di kampus terbaik nomor 1 di bidang perbumian. Jadi sangatlah mungkin, dan makanya saya di sini akan membuka mindset teman-teman. Di luar sana tuh banyak sekali beasiswa, banyak sekali, mau ke Eropa, Asia, Timur Tengah, sangat terbuka luas. Dengan catatan teman-teman punya skill dan kemampuan yang sama. Oleh karena itu, beruntunglah adik-adik kelas 10 ini, masih awal, baru seminggu kan ya? Ya, baru seminggu kurang lebih, bisa menata dari sekarang, bisa persiapkan dari sekarang, dan nanti saya akan berikan langkah strategis untuk mendapatkan beasiswa internasional. Mungkin. Ya, itu semua bukan karena kecerdasan akademik semata, tapi kegigihan saya. Jujur, saya bukanlah orang yang pintar secara akademik, bahkan tidak pernah ranking 1, 2, 3 Pak. Mungkin adik-adik nyangka saya di atas rata-rata mungkin ya. Tidak teman-teman, saya itu tidak pernah ranking 1, 2, 3. Bahkan cuma 1 kali 10 besar itu. Cuma 1 kali 10 besar, tidak pernah ranking 1, 2, 3. Tapi saya orangnya gigih ya. Karena saya sangat yakin bahwasanya orang pintar itu akan takut sama orang gigih. Apalah
arti pintar kalau dia malas-malasan gitu. Karena untuk menjadi sukses itu bukan hanya faktor IQ intelektual, tapi juga ada karakter, ada yang spiritual. Dan itu yang saya lakukan. Ketiga kecerdasan itu saya kumpulkan, IQ, SQ, dan spiritual. Dan juga ya tentu banyak tantangan dan rintangan yang telah saya lewati. Mungkin adik-adik di sini mendengar, wah manisnya aja bisa sholat di Nabawi, umroh itu kan, ke luar negeri. Tapi banyak sekali tantangan yang saya lewati. Nanti akan saya ceritakan bagaimana mulai dari nol ya. Dan tidak ada kesuksesan tanpa jerih payah dan konsisten nyata. Nah ini bagaimana saya berproses dari nol. Awalnya itu dari sini. Saya masuk MA Syarikat Islam, tahu kan? Ya, di arah sana tahun 2017, dan saya ya aktif lah di badminton. Dan ini saya sebelum masuk pondok pesantren dan mengenal Madinah, aktif di badminton sampai aktifnya saya pernah juara 2 sekabupaten, aktif di pramuka juga, pernah paskibra dan dibimbing langsung oleh Kang Yosep, beliau senior saya. Pernah di push up juga ya. Pengalaman itu ketika saya di tahun pertama MA. Namun tahun kedua Allah memberikan hidayah kepada saya untuk masuk ke pondok tahfidz. Kelihatan kan ya? Kelas 11 itu awal dapat informasi untuk masuk pondok tahfidz Baitul Quran Abdul Ummah di Cidahu. Di memang pondok ini kecil, rumah tahfidz seperti itu, dan kami belajar di sana menghafal Al-Quran, bagaimana baca Al-Quran yang benar, menghafal Al-Quran setiap hari, belajar bahasa Arab dari dasar. Dari sini perubahan saya dimulai. Di sini saya mulai mendapatkan mindset baru, mengenal Madinah, mengenal Riyadh, mengenal Jeddah, Dubai, dan lain sebagainya. Dari sinilah saya mulai mengenal, karena ustadz saya ini, Ustadz Dedi Suhaidi, hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Beliau alumni dari Ar-Royah, Setiba Ar-Royah, dan kampus ini memang seperti Timur Tengah. Setelah dari sana banyak perubahan yang saya rasakan. Saya pun sedikit demi sedikit tumbuh dan berkembang. Diutus jadi perwakilan MA untuk berkompetisi di musabaqah Fahmil Quran, dan juga mendapatkan penghargaan siswa yang berprestasi di hafalan Al-Quran waktu itu. Banyak sekali perubahan setelah di sana, dan inilah yang saya lakukan. Setelah di sana saya mendapatkan mindset baru untuk menulis target yang harus saya capai. Jadi dari sini saya ingin berpesan kepada adik semua, tulis 100 target yang adik-adik ingin capai selama Yapan ini. Setelah lulus 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kasih aja judul. Saya berpesan setelah pulang nih dari sekolah, menyendiri di kamar atau di ruangan, tulis 100 target ya. 100 target yang harus kucapai. Mungkin atau tidak mungkin ya, 5, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, tulis aja. Nanti hasilnya adik-adik akan terkaget-kaget. Saya menulis di sini juara nasional lomba. Waktu itu nggak kebayang bagaimana bisa merealisasikannya. Tapi setelah kuliah, peluang-peluang itu banyak. Bahkan saya juara internasional, bisa keluar negeri gratis. Alhamdulillah, umroh setiap bulan sini umroh gratis. Dulu saya tidak membayangkan bagaimana caranya. Tapi dengan kita menargetkan, menulis apalagi, itu akan terngiang-ngiang di hati dan pikiran kita. Oh, saya harus mencapai ini. Dan ini ada quotes ya, yang selalu saya pegang dan menjadi motivasi hidup saya juga. Ini adalah rumus jitu mewujudkan impian, teman-teman semua. Adik-adik bisa catat, hafal, dan saya harap bisa dipraktekkan. Pertama, mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, dan konsisten. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk menjadi sebuah rencana. Misal, adik-adik ingin keluar negeri ya, atau menjadi dokter. Ketika dipikirkan, oh saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi dokter, akan muncul di dalam pikiran adik-adik, how I can do it.
kaifa ahsul ala hada? Bagaimana saya mewujudkan itu? Jadi sebuah rencana. Ketika rencana itu kita ucapkan, rencana berubah bentuk menjadi komitmen. Saya pengen jadi dokter, maka saya komitmennya harus bangun lebih pagi, tidur lebih lama, belajar lebih giat, ya, beramal lebih lagi dari orang biasa. Dan ketika komitmen kita lakukan dan konsisten, jadwal harian kalian tertata dengan baik, secara konsisten, maka mimpi itu akan jadi kenyataan. Satu langkah menjadi kenyataan. Maka lakukanlah prinsip ini, karena begini teman-teman semua, ini sebenarnya sederhana, rumus sederhana, betul kan? Ya, mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, dan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan ini. Kita bisa buktikan, setelah dari sini ada berapa persen yang menulis 100 target tentu. Mungkin ada 20 atau 30 orang. Dan kita buktikan juga, dari 30 orang itu mana yang benar-benar melakukannya. Mungkin ada 15 orangnya. Nah, kita buktikan lagi dari 15 orang itu apakah yang melakukan ini konsisten atau tidak. Itu kita bisa buktikan, bisa uji dari adik-adik semua. Maka lakukanlah secara dari mimpikan sampai konsisten. Karena untuk konsisten itu sangatlah berat ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu amalan yang konsisten meskipun sedikit daripada yang banyak namun hanya satu kali. Dijelaskan dalam satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini hadis yang memotivasi saya, yang selalu saya pegang kapanpun itu. Hadisnya berbunyi, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus-menerus konsisten walaupun itu sedikit. Misal adik-adik rutin sholat duha 2 rakaat, itu lebih baik daripada sholat 10 rakaat cuman 1 minggu 1 kali. Sedekah atau belajar, baca buku dan lain sebagainya, itu sangatlah penting. Nah, ini apa yang mengubah hidup kita meski lahir dari desa. Ini ketika saya di Malaysia dapat kesempatan untuk bisa berkunjung ke Islamic University of Malaysia di Kuala Lumpur City Center. Ini ada langkah awal ya, langkah awal untuk merubah kalian. Ini mindset ya, mindset orang-orang sukses. Pertama, berani bermimpi besar dan yakin mewujudkannya. Karena kesalahan terbesar seorang pemuda, ini penting nih adik-adik, bila perlu dicatat nih. Kesalahan terbesar seorang pemuda itu bukan karena menempatkan target yang tinggi lalu gagal, tapi menempatkan target yang rendah lalu berhasil. Ada yang paham gak? Jadi kesalahan seorang pemuda itu bukan karena dia punya cita-cita tinggi, oh saya pengen keluar negeri, saya pengen keluar negeri. Itu bukan suatu kesalahan. Tapi yang menjadi kesalahan adalah punya target yang rendah dan dia berhasil. Meski dia berhasil, itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena apa? Karena targetnya rendah. Misal, saya lulus dari Yapan, pengen kerja aja. Padahal kesempatan untuk bisa kuliah di Indonesia atau di luar negeri sangatlah besar. Yang penting saya dapat gaji, yang penting bisa hangout ya, bisa apa lagi? Nongkrong, bisa mencukupi gaya hidup. Tidak. Kita sebagai pemuda harus punya visi yang besar, jadi pemuda yang visioner. Karena itu bermimpi besarlah. Makanya saya sarankan untuk menulis target-target yang besar setelah ini. Yang kedua, fokus pada diri sendiri dan bukan membandingkan dengan orang lain. Ini selalu saya tanamkan bahwasannya orang yang sukses, yang berhasil itu bukan orang yang sukses itu orang yang fokus pada kemampuan dirinya. Dia selalu melihat skillnya tanpa melihat skill orang lain. Karena kalau kita sering melihat skill orang lain terlalu banyak, kita menjadi down, bukan? Oh, orang lain terlalu pintar, oh saya gini, akhirnya kita stagnan. Jangan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, innallaha yuhibbul amala an yutqinah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara yang dilakukan secara profesional, secara fokus.
Yang ketiga, ini sangat penting juga adik-adik lakukan, membaca satu buku per bulan atau 2 bulan. Nanti saya akan sarankan buku apa saja yang cocok untuk adik-adik agar mindsetnya terbuka. Yang keempat, ini bangun lingkungan yang positif dan juga suportif. Karena di dalam Islam kita mengenal bahwasannya as-sahib sahib. Teman itu menarik, dikatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, as-sahib sahib. Jadi sahib itu, teman itu menarik. Dengan siapa kita berteman, kita akan seperti itu juga. Makanya penting bagi yang punya bestie dari sekarang ini, teman dekat, sebestie-bestinya kalian setelah wisuda ini dari SMK, kalian bubar. Percaya sama saya? Kalian bubar. Kalian akan saling melihat snap story teman-teman kalian. Ada yang sudah kerja, saling melihat. Ada yang sudah kuliah, ada yang sudah menikah, ya Pak. Akan bubar nanti. Percaya sama saya. Teman-teman saya yang saya kenal dulu bestinya kuat banget, tapi sekarang sudah masing-masing. Maka pesan saya, bertemanlah sewajarnya. Jangan sampai pertemanan kalian membatalkan mimpi-mimpi kalian yang besar. Karena kalian bertanggung jawab atas moral dan masa depan kalian. Sehingga apa? Goalnya itu bisa sama-sama sukses. Kalau kalian bisa membatasi, kalian bisa sama-sama sukses. Itu di dalam Islam pun tadi sudah disampaikan, as-sahib sahib. Teman itu menarik. Dan kenapa saya bisa meraih segini banyak prestasi ya, juara? Karena saya memilih-milih teman. Tidak semua bisa saya jadikan sahabat. Saya selalu seleksi. Kalau orang kenal mungkin banyak, tapi orang yang dijadikan saya sahabat dan juga teman itu saya pilih-pilih juga. Yang kelima, jalin relasi dengan orang-orang sukses dan inspiratif. Dari sekarang setelah menentukan mimpi jadi dokter misalnya, cari tuh siapa yang sudah lolos ke kampus UI misalnya, jadi dokter dengan beasiswa. Bisa cari di sosmed. Saya pun sering lakukan itu. Orang-orang besar yang ada di kementerian, di pemerintahan, saya sering lakukan itu. Nah yang keenam, ini penting sekali, mulai dari sekarang, dari kelas 10 kalian latih bahasa sedikit demi sedikit. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, kan di sini banyaknya yang ke Jepang Pak ya, yang kerja ke Jepang, bisa tuh sekarang latihan bahasa Cina. Yang ketujuh, konsisten dalam kebaikan meskipun sedikit. Ya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, karena inilah yang paling berat ya. Part terberat dalam kehidupan ini adalah konsisten. Seperti halnya menghafal Al-Quran, part terberat itu bukan menghafalnya. Kalau menghafalnya mungkin 1-2 jam bisa 1 halaman, tapi untuk menjaganya itu susah, butuh berbulan-bulan. Yang kedelapan, jadikan setiap nasihat sebagai bahan muhasabah dan juga introspeksi. Saya selalu meyakini apa yang dikatakan guru saya di kelas, di luar kelas, atau di sosial media, selama itu baik, saya tangkap dan jadikan itu bahan introspeksi buat saya. Begitu juga adik-adik, pasti banyak di sini nasihat dari Pak Haji Giri dan guru-guru lainnya yang berharap adik-adik bisa jadi lebih baik lagi. Yang kesembilan, jangan pernah berhenti mencoba dan terus belajar setiap proses. Nanti akan saya ceritakan bagaimana saya bisa dapat beasiswa itu. Akhirnya setelah lulus SMA, saya berazam tuh. Karena target saya kan Madinah itu. Madinah itu kampus terbaiknya di Timur Tengah. Saya pengen ke sana dan sangat sulit, betul. Sangat sulit, kampus paling sulit ditembus. Karena saya pun berazam bagaimana bisa ke sana. Saya baca persyaratannya. Akhirnya pun ada satu persyaratan itu mengutamakan yang hafidz Quran. Singkatnya, karena saya sambil mondok juga di Cidahu itu, saya punya hafalan lah 12 juz. Setelah lulus itu 12 juz. Dan setelah lulus saya berazam untuk menuntaskan 30 juz, mungkin sisa 18 juz lagi. Jadi saya berazam, saya pengen selesai sebelum saya kuliah. Karena saya pun berazam di bulan Ramadan tahun 2020, mulailah mencoba. Yang biasanya 1 hari saya setoran 1 halaman setiap pagi, ini 1 hari saya setoran 10 halaman. 10 halaman Al-Quran saya setor. Target saya seperti itu. Tapi di percobaan pertama saya gagal teman-teman. Saya pun gagal, nggak langsung ke 10 mencapai target. Saya pertama itu ke 7 halaman. 1 hari saya store 7 halaman. Itu
sudah panas otak 7 halaman itu, dehidrasi. Tapi saya lawan karena saya punya mimpi, saya pengen dengan hafal ini mengantarkan saya bisa kuliah ke luar negeri. Karena saya terus introspeksi apa yang kurang, oh mainnya terlalu banyak, oh sholat duhanya kurang, oh sholat tahajudnya kurang. Kayaknya hari kedua, ketiga, keempat mulai tumbuh, 1 hari 8 halaman, mulai lagi 1 hari 9 halaman, 1 hari 10 halaman Al-Quran, sampai di titik paling tinggi saya 1 hari 25 halaman. Dari pagi sampai malam, setiap hari saya ngapal dan saya benar-benar fokus. Akhirnya saya jadi orang pertama yang menyelesaikan hafalan 30 juz di pondok itu. Alhamdulillah. Lalu setelah saya di sana, saya lanjut ke Istiba Ar-Roya. Jadi sebelum saya lanjut ke Madinah, saya ini kuliah teman-teman di Istiba Ar-Roya Sukabumi, kampus dengan belajar bahasa Arab terbaik. Yang beruntung di Sukabumi ini ada kampus seperti ini bagi teman-teman yang ingin lanjut kuliah bahasa Arab, sangat cocok sekali. Di sini 3 bulan sudah fasih teman-teman. Kampus sistemnya asrama, tidak boleh main handphone dan bisa sangat membantu kefokusan. Karena tingkat kefokusan kita menurut Profesor Amin Abdullah itu cuma 15 menit saja zaman sekarang ini. Setelah 15 menit buyar itu. Apalagi kalau ada handphone ya. Nah, setelah di Istiba Ar-Roya itu saya benar-benar latihan bahasa Arab, meningkatkan skill, banyak mengikuti perlombaan. Ya akhirnya di sana saya dapat 13 kali juara nasional mewakili kampus. Dan setiap tahun saya daftar ke Madinah. Setelah lulus MA saya daftar ke Madinah. Tapi karena berkasnya kurang, lemah, hafalan Quran belum ada, belum lengkap. Akhirnya saya pun tertolak di percobaan pertama. Namun setelah di Ar-Roya saya belajar bahasa Arab, punya skill, sudah fasih lah isinya. Tahun kedua itu saya daftar lagi, tapi ternyata masih gagal juga. Namun di tahun ketiga, ini kampus-kampus ya yang saya daftar waktu itu. Ini kampus saya Madinah, yang biru ini. Ini ada di Dubai, di Sahraj, di Uni Emirat Arab. Saya pernah daftar juga sini. Ada di Riyadh, di Mekah, di Jeddah. Namun semua itu gagal di percobaan pertama dan kedua. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya yakin bahwasannya Allah itu sesuai prasangka hambanya. Itu harus teman-teman tanamkan. Bahwasannya di dalam hadis dikatakan, Ana inda zanni abdi bi falyadun masya'a. Itu dalam hadis qudsi. Allah berkata, aku itu tergantung perasaan hambaku. Apabila hambaku berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Apabila hambaku berprasangka baik, maka kebaikan pula baginya. Maka hati-hati ya, seperti yang Pak Giri tadi sampaikan, hati-hati dalam berpikir. Ketika pikiran kita, saya gagal, gak mungkin bisa kuliah di Bandung itu Pak ya tadi ya. Akhirnya dengan mindset yang maju, visioner, Allah pun membantu karena Allah lebih dekat dengan urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dijelaskan dalam surat Al-Adiyat. Akhirnya tahun ketiga saya benar-benar introspeksi lagi, ambil sanad hafalan matan Jazariyah dari salah satu syekh dari Yordania. Terus saya upgrade skill lagi setelah juara 13 kali juara, saya dapat kesempatan jadi juri perlombaan bahasa Arab. Masih tingkat kampus ini, masih tingkat kampus. Lalu naik skill lagi, saya dapat undangan dari UPI untuk jadi juri di perlombaan bahasa Arab senasional. Ini bersama 2 doktor di bidang bahasa Arab. Namun saya tidak puas dengan itu, saya terus upgrade lagi karena saya memiliki sifat visioner ya, yang maju terus pengen berkembang. Lalu saya lanjut lagi, dapat undangan dari UI untuk jadi juri di perlombaan bahasa Arab senasional. Ini nih nama saya nih, Bapak Azhar, padahal masih muda. Setelah saya benar-benar perbaiki, tawakal semua sama Allah, berdoa setiap pagi, siang, malam, perbanyak amal soleh. Akhirnya di akhir tahun 2023, saya dapatkan pengumuman dari Universitas Islam Madinah. Dari seluruh penjuru dunia, diumumkanlah pada tanggal 11 Desember 2023. Akhirnya, saya pun diterima di Universitas Islam Madinah. Saya mendapatkan
email resmi dari kampus, dapatkan email resmi. Ini nih tulisan merah ini artinya Mubarak tamma qabuluka fil Jami'at Islamiyah. Selamat Anda diterima di Universitas Islam Madinah. Yang dulu tulisan ini itu tulisannya tahu apa? Maaf kamu gagal, maaf kamu gagal. 2 kali berturut-turut tulisannya itu maaf kamu gagal. Namun setelah saya perbaiki semuanya, saya tawakal benar-benar sama Allah dan saya yakin Allah itu pasti mengabulkan doa-doa saya. Prasangka baik saya pasti akan Allah kabulkan. Akhirnya di tahun akhir 2023 saya pun dianugerahi kelulusan dan kita langsung mengurus pemberkasan 1 bulan waktu itu, visa, tiket. Akhirnya saya pun mendapatkan tiket dan visa juga, dan semua itu langsung ditanggung oleh Arab Saudi. Nah, itulah singkat dari perjalanan hidup saya, bagaimana mulai dari nol hingga dapatkan beasiswa. Ternyata saya itu pernah gagal, teman-teman. Gagal 2 kali. Sekarang mungkin teman-teman yang tahu bisa kuliah di Madinah, haji, umroh. Nah, ini sesi yang selanjutnya lagi. Apa mimpimu dan bagaimana mewujudkannya? Saya pengen mendengar, Pak. 1 atau 2 siswa yang punya mimpi, silahkan angkat tangan dan sebutkan mimpinya apa dan bagaimana mewujudkannya. Karena saya pun pernah demikian ketika di MA, dan saya menyampaikan waktu itu saya pengen ke Madinah, saya pengen hafal Quran, dan saya ingat sekali waktu itu, Pak, sambil menangis saya menyampaikannya di depan guru-guru, di depan siswa, saya pasti bisa ke Madinah. Akhirnya saya buktikan hari ini saya bisa, dan semoga adik-adik yang maju nanti bisa terwujud juga suatu saat nanti. Silakan perempuannya ada? Ya, silakan. Ya, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki mimpi untuk menjadi salah satu penghafal Al-Quran. Awalnya saya terinspirasi dari teman saya. Waktu SMP kelas 1, saya lihat teman saya yang dipanggil oleh guru saya karena prestasinya di hafalan. Saya berpikir, kok dia bisa dipanggil tapi saya enggak, apa saya bisa kayak dia ya? Setelah itu saya terus lihat cara dia menghafal gimana, cara dia hafalannya gimana. Setelah itu saya coba belajar sedikit demi sedikit ngapalin, dan alhamdulillah waktu itu 1 tahun saya dapat 1 juz. Tapi setelah 1 juz itu karena mungkin kurang murojaah, saya ada yang lupa dan saya terus ngapalin lagi sampai sekarang, tapi mungkin sekarang juga masih sedikit. Insyaallah. Penghafal Quran ya? Oke, lihat tangan. Oke. Telepon. Telepon sama Azhar. Telepon. Iya. Iya, alhamdulillah. Saya ambil. Pertama, semoga mimpinya menjadi kenyataan ya, kita doakan. Tempat ini menjadi saksi, mimpinya suatu saat akan menjadi kenyataan, dan semoga kita semua menjadi para ahli Quran ya. Karena untuk menjadi ahli Quran itu tidak sebatas punya hafalan 30 juz, tidak. Bukan itu definisi dari ahli Quran. Ahli Quran yang Allah sebutkan itu yang terus menerus bersama Al-Quran. Sedikit apapun hafalannya, selama dia konsisten setiap hari baca Quran, itulah
ahli Quran yang sesungguhnya dan dia mengamalkannya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi bukan uang Saudi lagi ya, itu uang Malaysia. Semoga suatu saat bisa ke Malaysia juga. Sekarang dari cowoknya saya ingin mendengar Pak. Ya, laki-lakinya. Masih ada waktu Pak? Masih ada waktu Pak? Masih. Silakan dari laki-lakinya. Ya, tunjukkan kejentelanmu. Gimana? Ada laki-lakinya? Mana coba ke depan sini. Ayo. Ya. Ya, sini. Ya. Tasnya dibuka dulu. Tasnya dibuka dulu. Gue ini ya? Ya. Depan. Ayo silahkan. Sini, di sini. Caranya gimana? Bekerja keras. Apa? Lain lagi. Yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Yang lebih detail. Ayo. Jadi YouTuber mungkin ya? Jadi YouTuber. Apa? Atlet. Futsalnya bagus, Masya Allah. Semoga nanti bisa ketemu sama Ronaldo ya. Jadi Ronaldo tuh sering main di stadion Riyadh University. Jadi Ronaldo mainnya di sana di Riyadh. Nanti suatu saat kita ke Arab bareng. Ketemu sama Ronaldo. Nah. Oke, mungkin udah ya. Salam. Oh, Masya Allah yang dipoto. Naik. Gimana? Salam. Ya, Masya Allah ya. Semoga cita-citanya menjadi atlet terwujudkan, dan begitu pula teman-teman semua yang masih dipendam hari ini, masih ragu. Tapi saya harap setelah dari sini benar-benar menuliskan target, karena itu sangat berpengaruh sekali. Ditulis, ditempel, bila perlu baca setiap hari target itu. Nah ini teman-teman bisa tulis 3 rekomendasi akun Instagram pemburu beasiswa luar negeri. Ini salah satunya dari mentor saya yang kuliah di Australia dan juga di Jeddah University. Ini Kobe Education, Scooter, dan CLI Indonesia. Di sini banyak sekali informasi seputar beasiswa luar negeri. Bahkan di dalam negeri pun ada kelasnya juga, bagaimana bisa ke sana, persiapannya apa saja. Nanti teman-teman lebih lengkapnya bisa ikuti akun ini. Nah, sudah difoto ya? Ada 3 rekomendasi buku yang harus dipelajari. Makanya kelas 10 ini masa-masa butuh mencari jati lah, masa-masa mencari jati diri. Dan saya rekomendasikan baca 3 buku ini. Kebetulan salah satunya saya sudah bawa, Notes from Qatar. Ini ditulis oleh mentor saya, Muhammad Asad. Bisa dicek Instagramnya. Beliau alumni S1 Malaysia dengan alumni terbaik. Lalu S2 di Qatar dengan beasiswa dari pangeran sana. Ini 3 buku yang saya rekomendasikan: Zero to Hero, Notes from Qatar, dan juga Sang Pemuda oleh El Padi. Ini
buku yang self improvement ya, untuk motivasi diri kalian agar bisa lebih maju lagi. Dan di akhir sebelum ditutup ada faedah story challenge. Faedah story challenge, bikin rangkuman faedah dari roadshow ini berbentuk tulisan yang menarik, baik foto ataupun video, lalu upload di story dan tag akun saya. Nanti akan ada hadiah menarik dari saya juga. Silakan bagi yang malu, ini bisa jadi kesempatan ya, menulis apa saja faedah, nanti share di Instagram. Dan penutup, ini sudah ditangkap ya. Ya, ditangkap, nanti di-share juga, diingatkan. Tekan foto kita. Oh, terserah, itu semenarik mungkin itu. Mau isinya yang bagus atau editannya yang bagus, terserah. Ya, dan penutup, ini foto saya ketika mengikuti Half International Arabic Language Competition 2024 dari King Salman Global Academic for Arabic Language di Riyadh. Saya menjadi utusan kampus di Madinah mewakili negara Indonesia. Saat itu saya masih baru ya, masih 1 tahun di sana, tapi alhamdulillah saya bisa bersaing dan menjadi utusan kampus Madinah untuk berkompetisi dengan 25 kampus yang ada di Arab Saudi dari berbagai negara dan berbagai level perkuliahan. Ada yang S1, S2 dan S3. Ini sangat berat bagi saya, tapi alhamdulillah saya bisa menjalannya dengan baik. Dari 1000 peserta, 25 kampus dari 50 negara, alhamdulillah saya menjadi 5 terbaik di antaranya. Dan untuk penutup ya, ada quotes yang bagus ya. Kita tidak harus lahir di kota besar untuk mimpi besar. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku sejarahmu sendiri. Think big and start small. Sesi terjauh dan saya akhiri sesi ini dengan tanya jawab. Pak, mungkin ada sebagian yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau koreksi ya? Oke, ada yang acungkan tangan di sana? Ya, silakan. Oh ya, pasti ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya izin bertanya. Kakak pernah gak sih merasa completely alone waktu di luar negeri? Kalau iya, waktu itu keep going dan bikin kakak tetap semangat sampai sejauh ini. Apa coba lu? Ya, waktu di luar negeri pernah ngerasa completely alone ya sih gitu. Sendirian? Iya. Oh. Sendiri atau kayak gimana? Oh ya. Ya, terima kasih. Baik, langsung jawab aja ya. Jadi memang kampus saya, Madinah, merupakan kampus dengan mahasiswa Indonesia terbanyak di Arab Saudi. Jadi di sini ada 1.500 mahasiswa, Pak. Di sini masih siswa Indonesianya paling banyak dari negara-negara lain. Karena mungkin pertama, mahasiswa Indonesianya berprestasi, unggul. Secara GPA, nilai itu bagus sekali masih Indonesia. Berprestasi di Fakultas Al-Quran, Fakultas Hadis, Bahasa, Sains juga berprestasi. Yang kedua, mahasiswa Indonesia itu ramah-ramah. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan Arab Saudi. Jadi saya tidak merasa sendirian. Justru kekeluargaan saya di sana sangat besar ya. Ada namanya komunitas Ar-Royan, kampus saya yang dulu itu dinaungi oleh senior-senior saya yang pernah belajar di Stiba Ar-Royan Sukabumi juga. Jadi saya tidak merasa sendirian. Banyak sekali keluarga, komunitas, dan saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah mereka yang luar biasa. Jadi singkatnya seperti itu. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya. Silahkan. Ini ya Mas ya. Jadi saya itu gak pernah sendirian. Justru keluarganya makin banyak ketika datang ke luar negeri sana ya. Oke, masih ada? Ya, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
saya izin bertanya. Dari semua yang tadi Anda jelaskan tentang bagaimana cara ke luar negeri itu, apakah itu berlaku tidak hanya untuk negara Arab, tapi misalkan untuk negara lain itu, apakah itu berlaku juga? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin karena tadi kurang fokus aja ya. Sebenarnya sudah diperlihatkan slide-nya Pak ya tadi. Ada siswa Bogor yang lanjut ke Toronto. Benar, tidak hanya berlaku untuk Arab saja. Banyak sekali. Kamu mau ke Singapura, nanti saya kasih infonya. Tadi sudah saya jelaskan juga akun Instagram yang share beasiswa ke Singapura, ke Brunei, Malaysia. Teman-teman saya ada di sini, di Malaysia, di apalagi Amerika, Inggris, banyak sekali beasiswa, baik dari Indonesia Maju, LPDP, atau dari kampusnya langsung. Beasiswa langsung dari kampusnya, seperti saya langsung dari kampus, itu banyak sekali. Kamu tinggal mau ke negara mana, Jerman kah? SMK kan teknik Pak ya? Tadi seperti itu, mungkin sangat cocok untuk ke barat. Kamu pelajari teknik ya, di Jerman atau di Belgia, itu sangat cocok sekali. Dan tidak hanya di dunia Arab, jadi di berbelahan dunia banyak sekali beasiswa. Terkhusus untuk Indonesia ada beberapa kuota gratis seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi tidak hanya ke Arab Saudi ya, jadi semuanya terbuka lebar. Nah tadi ada beberapa Instagram yang memang bisa diikuti. Ya nanti dicoba informasinya digali lebih dalam. Ada lagi mungkin? Masih ada mungkin? Nah, oke, ibu gurunya? Oke, ibu gurunya nanya. Nanti kepala sekolahnya nanya boleh kan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Ibu Andi Sulastri, mengaku mata pelajaran IPAS. Tadi wajar sekali ya, Masya Allah. Saya mungkin orang tua yang apa ya, disebutkan tidak berhasil belum ya, seperti itu. Hanya saja tadi sekilas yang sudah disampaikan mengenai keberhasilan, juga ada kegagalannya. Nah sampai saat ini gitu ya, perjuangan AA pasti didampingi oleh orang tua yang hebat. Nah pertanyaannya, jelas kalau mendoakan itu sudah pasti. Yang saya ingin tanyakan hari ini, amalan apa yang menjadikan sosok AA menjadi lebih berkualitas sampai saat ini begitu? Karena memang kendala orang tua adalah berbagai macam gitu ya. Kalau mendoakan ya tentu ya, setiap orang tua itu pasti akan mendoakan yang terbaik. Namun apa saja sih yang selalu dicontohkan oleh orang tua AA sampai sekarang AA menjadi sukses, dan alhamdulillah mungkin kesuksesannya akan terus ya kita doakan bersama. Amin. Itu saja biar menjadi teladan bagi kita orang tua, tentunya juga bagi anak-anak yang nanti akan menjadi calon orang tua ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Jawab saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Bu. Sebenarnya tidak ada amalan khusus ya. Orang tua saya lebih menekankan kepada akhlak. Jadi saya memang diajarkan oleh Bapak khususnya bagaimana berinteraksi dengan berbagai golongan orang ya. Mungkin ada saya berinteraksi dengan siswa seperti ini, dengan orang tua seperti ini, dan berbagai kalangan orang berbeda. Jadi orang tua itu lebih menanamkan akhlak yang mulia. Dan juga saya mematuhi itu, sehingga saya pun alhamdulillah bisa berbakti mengikuti semua apa yang mereka dengar, dan juga selalu memotivasi untuk bisa lebih maju, harus jadi lebih baik. Orang tua saya selalu, karena Bapak dulu pernah ke Malaysia tahun 2014, perwakilan dari Sukabumi waktu itu di BKPRMI. Jadi ada ada semacam doa lah setelah ke sana melihat luar negeri, melihat insight baru. Ada doa anak saya harus ke luar negeri. Nah akhirnya setelah 10 tahun kemudian di 2024 akhirnya saya pun bisa ke luar negeri. Mungkin pertama datang dari mimpi orang tua, doanya pengen anaknya harus ke luar negeri,
harus menjadi bagian dari umat ini, sehingga namanya bukan namanya pribadi, nama saya, tapi nama orang tua saya pun bisa dikenal. Jadi pertama dari akhlak saya ditanamkan, ya, dengan siapapun saya harus berbaik, ya. Dengan siapapun saya harus menjaga nama baik, nama orang tua, karena saya yakin bahwasanya dengan akhlak, karakter ya, akhlak itu membuka banyak sekali peluang-peluang. Apalagi dalam dunia kerja, akhlak itu sangat dipertimbangkan. Bahkan di dalam hadis, tadi Pak Darman juga sudah di awal pembicaraan menyinggung pelajarilah akhlak terlebih dahulu kan ya, sebelum ilmu. Ini selaras dengan ajaran Islam. Nah, Imam Malik, imamnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i, itu dinasihati oleh ibunya dengan apa? Pertama, ta'allamul adab qabla al-ilm. Jadi pelajarilah adab dulu, wahai Imam Malik, sebelum kamu mengambil ilmunya. Karena kita sebelum mengambil ilmu dari seorang itu kita harus lihat dulu, oh dia ini siapa. Ya, pertama itu akhlak. Dan juga bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan asqalu syai'in fil mizan husnul khuluq. Sesuatu yang paling berat di timbangan di mizan itu di akhirat nanti adalah karena akhlak yang mulia. Di beberapa